ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tafsir Tanbawi Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 3 tentang kewajiban belajar. Kelompok 1 terdiri dari 1 Muhammad Khalif Ida, dan yang kedua dengan saya sendiri yaitu Dimas Wisnuwardana, NIM Khalif G0001941151, dan saya sendiri yaitu G0001941174. Oke, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Yang artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Oke. Dengan menuntut ilmu, itu yang bisa diketahui bersama bahwasanya surat Al-Alaq ini, tepatnya khususnya ayat 1 sampai 3 merupakan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur di gunung, dan di dalamnya juga terdapat banyak sekali mutiara ilmu yang menakjubkan. Kemudian mengajarkan arti pentingnya membaca merupakan pintu ilmu, seperti itu. Dan selanjutnya merupakan perintah untuk mencari ilmu yang bersifat umum, baik ilmu yang menyangkut ayat Al-Quran dan ayat-ayat yang terjadi di alam, yaitu ayat qauliyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berupa firman-Nya yaitu Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah ialah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala berupa keadaan alam semesta. Dan juga surat ini merupakan tonggak perubahan peradaban dunia, yakni pentingnya ilmu pengetahuan, perubahan dari kehidupan jahiliyah menjadi terang benderang sampai sekarang ini. Oke, langsung saja kita belajar tafsirnya. Ayat pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu di sini perintah itu dalam arti bacalah wahyu Al-Qur'an ketika Allah turunkan nanti. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini ada tafsir seperti untuk kewajiban kita selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian perubahan-perubahan itu diawali dengan Iqra, bacalah. Perintah membaca itu harus dimaknai bukan sebatas membaca lembaran buku, melainkan juga membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan alam semesta. Jadi perubahan dari peradaban dunia ini dimulai dari membaca, dimulai dari Iqra. Yang mana dari kita membaca ini harus dimaknai dengan luas, bukan hanya saja dengan kita membaca buku atau lembaran-lembaran buku, melainkan juga membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan alam semesta ini. Ya. Kata objek, karena objeknya adalah ismi rabbik sambil menilai huruf ba yang menyertai kata isim, ada sisipan sehingga ya berarti bacalah dengan nama Tuhanmu. Tujuannya membaca adalah untuk mencapai pemahaman tentang Tuhan. Jadi bismi rabbika itu bacalah agar kalian paham atau kalian paham mencapai pemahaman tentang Tuhan. Jadi kalian membaca supaya kalian bisa mencapai pemahaman tentang Tuhan. Seperti itu. Tapi juga ada namanya ismi rabbika ini, atau menyebut dengan menyertakan dengan sisipan nama Tuhan ini dengan
dengan berzikir. Jadi bacalah nama Tuhanmu, ada juga yang mengartikan dengan berzikir. Yaitu berzikir ini berarti membaca, mengkaji, mempelajari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya berzikir ketika sholat saja, tapi juga berzikir, membaca dan mengkaji semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 191, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha pemelihara kami dari siksa api neraka. Selanjutnya, hanya orang yang berzikir memikirkan Allah termasuk ciptaannya, yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta ini beserta isinya semuanya ada hikmahnya. Jadi orang-orang yang hanya berzikir saja, berzikir tadi baca, menelaah dan mempelajari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia yang akan memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan alam semesta dan seisinya ini semuanya ada hikmahnya tersendiri. Itu kemudian objek kholak pada ayat ini tidak disebutkan, sehingga objeknya pun sebagaimana dengan Iqra, bersifat umum. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta semua makhluk hidup. Jadi kholak ini kan seperti tidak ada objeknya, sama seperti Iqra. Yang kita tahu tadi Iqra tadi tidak ada objeknya juga. Jadi bersifat umum. Bersifat umum tadi kan kalau Iqra tidak hanya sebatas membaca lembaran-lembaran buku, melainkan juga menelaah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kholak. Kholak ini tidak ada objeknya. Jadi maksud dari kholak di sini adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini beserta isi-isinya. Seperti itu. Oke, selanjutnya dapat disimpulkan bahwasanya kata Iqra digunakan dalam arti membaca, menelaah, meneliti, menggali, dan semua itu merupakan aktivitas mencari ilmu. Selanjutnya kita mengkaji ayat kedua, yaitu yang berbunyi khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata insan menggambarkan manusia dengan berbagai keragaman sifatnya. Kemudian kata alaq, kan kita bersama kata alaq ini adalah segumpal darah. Maksud dari segumpal darah ini yaitu para pakar embriologi menyatakan bahwa terciptanya segumpal darah ini terbentuk dari pertemuan antara sel sperma dan induk telur yang berproses, kemudian membelah menjadi 2, kemudian 4, kemudian 8, dan seterusnya sambil bergerak menuju ke kantong kehamilan dan melekat berdempetan serta masuk ke dinding rahim. Jadi ini adalah salah satu proses pembentukan manusia yang betapa hebatnya di zaman itu belum ada orang yang percaya, dan baru terbukti bahwa proses itu terbukti baru pada tahun-tahun kita sekarang ini. Yang pada zaman dahulu pertama kali turunnya ini sudah ada penjelasannya, tapi baru kita tahu pada zaman sekarang ini. Dari itu, penciptaan manusia dapat dijadikan bahan pengkajian sebagai ilmu pengetahuan tingkat tinggi yang mampu menjadikan manusia yang menyadarinya menjadi tidak sombong dan selalu bersyukur kepada penciptanya, yang mana asal kita dari suatu yang rendah dan Allah mengangkatnya menjadi makhluk yang paling tinggi derajat. Oke, selanjutnya kita mengkaji ayat 3, yaitu Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Memerintah membaca dengan menyampaikan janji Allah di atas manfaat membaca itu. Jadi Iqra wa rabbukal akram ini, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang maha mulia, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk membaca karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada kita semua
kepada kita semua apabila kita membaca apabila kita membaca, kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca tersebut. Seperti itu. Dan menurut Syekh Muhammad Abdul mengemukakan kemampuan membaca dengan lancar dan baik tidak dapat diperoleh tanpa mengulang-ulangi atau melatih diri secara teratur. Harus melalui latihan. Jadi namanya membaca yang baik dan lancar dan sempurna itu tidak bisa didapat dengan hanya sekali membaca, tapi harus berulang-ulang kali membaca. Karena apa? Karena dengan kita bisa membaca dengan baik dan benar dan lancar, kita akan mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca tersebut. Seperti yang pada tafsiran yang pertama tadi, kita disuruh membaca karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada kita semua bahwasanya ada manfaat dari setiap apa yang apa yang kita baca tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, kata karam, karam yang berarti memberikan dengan mudah dan tanpa pamrih, bernilai tinggi, mulia, setia dan kebangsawanan. Jadi kata karam di sini mengartikan memberikan dengan mudah. Jadi Subhanahu wa taala tadi menjelaskan bahwasanya kata karam ini memberikan dengan mudah dan tanpa pamrih. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sudah sudah menjelaskan bahwasanya kalau kita membaca dengan baik dan benar tadi, kita akan diberikan manfaat atau ilmu yang mudah kita dapat seperti itu. Yang Allah berikan dengan mudah. Jadi seperti ini. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyuruh kita untuk terus membaca. Karena dari yang kita sudah membaca tadi, kita ulang membacanya lagi, akan kita mendapatkan lagi manfaat dari apa yang kita baca tersebut. Contoh yang paling mudah adalah kita membaca Al-Quran Karim. Kita sudah berapa kali berapa kali membaca surat Al-Baqarah, berapa kali sudah membaca surat Al-Kahfi, tapi setiap kita membaca tersebut pasti ada aja pengetahuan atau karomah lagi yang baru dari apa yang kita baca tersebut. Bisa dikaji ulang lagi bahwasanya Al-Quran itu turun beratus-ratus tahun ketika Nabi Muhammad masih hidup. Jadi sampai sekarang kita sering-sering membaca, pasti ada pengetahuan baru yang kita tahu dari kita membaca Al-Quran Karim tadi. Bahwasanya Al-Quran Karim tadi tidak berubah isinya dari pertama kali diturunkan sampai sekarang tidak berubah. Tapi isinya selalu membawa pengetahuan baru, wawasan baru pada kita semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ilmu itu dengan mudah dan tanpa pamrih seperti itu. Dan orang yang berpengetahuan tadi dia akan mendapatkan derajat yang tinggi seperti yang tertera pada surat Al-Mujadalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yaitu Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kita bisa tahu bahwasanya orang yang beriman dan orang yang berilmu atau berpengetahuan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Dan orang yang berpengetahuan tadi itu syaratnya itu kita harus sering-sering membaca buku, membaca alam, dan membaca yang lain sebagainya. Karena konteks membaca ini bukan hanya berfokus kita membaca buku saja, melainkan kita juga membaca apa yang ada di sekitar kita semua. Karena membaca ini bisa dikatakan sebagai menuntut ilmu. Membaca ini sebagai menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu tidak hanya dengan membaca, tapi apa yang kita lihat, dengar, dan kita rasakan semua itu adalah bentuk
Manusia diperintahkan untuk membaca, mengkaji, menelaah, dan mempelajari segala yang ada di jagat raya ini untuk menunjang tugasnya sebagai khalifah fil ard dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan berproses dari segumpal darah. Semua itu merupakan pengetahuan yang lumrah dan jika dipelajari, yang luas jika dipelajari. Selanjutnya, kemampuan membaca dengan lancar dan baik untuk kemudian memahami tidak dapat diperoleh tanpa mengulang-ulang atau melatihnya secara teratur. Jadi kemampuan membaca tadi atau kemampuan belajar tadi tidak bisa didapat dengan hanya sekali belajar, tapi harus berkali-kali belajar dan selalu mengulang-ulangnya terus. Dengan demikian, dengan membaca, memahami, maka dia akan memiliki ilmu atau pengetahuan yang dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya atau akan mengangkat derajat kita orang yang berilmu dan orang beriman menjadi orang-orang yang mulia dan bernilai tinggi. Oke, sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kebaikan di dalamnya, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.